dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, mendukung pencapaian IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah Perencanaan Geometrik Jalan Raya hasil kerjasama antara Universitas Borobudur Prodi Teknik Sipil dengan Universitas Ikro Buru Prodi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinanta Utama, dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Geometrik Jalan Raya, kelas hibah pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 antara Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur dan Prodi Teknik Sipil Universitas Ikro Buru. Berikut kami tampilkan video tutorial terkait alinyemen horizontal perencanaan geometrik jalan raya bagian 1. Alinyemen horizontal adalah proyeksi horizontal dari sumbu jalan tegak lurus bidang peta situasi jalan. Alinyemen atau garis tujuan horizontal merupakan trase jalan yang terdiri dari garis lurus atau tangents, ini merupakan garis lurus, kemudian lengkung horizontal yang disebut tikungan. Bagian yang sangat kritis pada alinyemen horizontal adalah bagian tikungan, di mana terdapat gaya yang akan melempar kendaraan keluar daerah tikungan yang disebut gaya sentrifugal. Nah, atas dasar ini, maka perencanaan tikungan diusahakan agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan sehingga perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya lengkung peralihan. Kemudian, kedua, kemiringan melintang. Ketiga, pelebaran perkerasan jalan. Keempat, kebebasan samping. Berikut adalah contoh dari gambar peta kontur, garis-garis kontur, kemudian di atasnya terdapat rencana trase jalan, dan di sini ada lengkung horizontal dari titik TL sampai ke titik LT. Nah, alinyemen horizontal merupakan trase jalan yang terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Garis lengkung ditempatkan antara dua garis lurus untuk mendapatkan perubahan jurusan yang bertahap. Dalam perencanaan lengkung atau biasanya disebut tikungan, perlu diketahui hubungan design speed, lengkung, dan hubungan keduanya dengan super elevasi yang diturunkan dari rumus-rumus mekanika dengan batasan-batasan praktis dan faktor-faktor yang ditentukan secara empiris. Adapun elemen perencanaan alinyemen horizontal adalah landai relatif dan lengkung peralihan. Keuntungan adanya lengkung peralihan: 1. Pengemudi mudah mengikuti lajur yang disediakan tanpa melintasi lajur lain yang berdampingan. Kedua, perubahan dari lereng jalan normal ke kemiringan sebesar super elevasi secara berangsur-angsur sesuai gaya sentrifugal yang terjadi. Ketiga, menggandakan peralihan pelebaran jalan dari lurus ke tikungan. Keempat, menambah keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi karena kecil kemungkinan keluar lajur.
Kelima, menambah keindahan bentuk jalan sehingga tidak terkesan patah pada batasan bagian lurus dan lengkung. Lengkung peralihan. Dalam suatu perencanaan garis lengkung perlu diketahui hubungannya dengan kecepatan rencana dan hubungan keduanya dengan kemiringan melintang jalan atau superelevasi. Karena lengkung peralihan bertujuan mengurangi gaya sentrifugal secara berangsur dari mulai 0 sampai mencapai maksimum, yang kemudian secara berangsur menjadi 0 kembali. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk tikungan. Yang pertama adalah bentuk tikungan circle. Kemudian yang kedua adalah bentuk tikungan spiral, circle, spiral. Dan yang ketiga adalah tikungan spiral-spiral. Berikut adalah bentuk-bentuk tikungan. Yang pertama, bentuk tikungan circle. Bentuk tikungan ini digunakan pada tikungan yang mempunyai jari-jari besar dan sudut tangan yang relatif kecil. Adapun batasan yang biasa dipakai di Indonesia di mana diperbolehkan menggunakan bentuk circle sebagai berikut. Kecepatan rencana terbagi dari 120 km per jam sampai 30 meter per jam dengan masing-masing jari-jari lengkungan minimum seperti dalam tabel berikut. Untuk tikungan yang jari-jarinya lebih kecil dari harga di atas, maka bentuk tikungan yang dipakai adalah spiral, circle, spiral. Keterangan dan rumus untuk tikungan bentuk circle. PISTA sama dengan nomor station atau point of intersection, V sama dengan kecepatan rencana, R sama dengan jari-jari, delta adalah sudut tangan diukur dari gambar trase dalam derajat, PC tangan circle, CT circle tangan, T jarak antara TC dengan point of intersection, L sama dengan panjang bagian tikungan dalam meter, E sama dengan jarak dari PI ke lengkung peralihan dihitung dalam meter. Kemudian untuk menentukan harga T, L, dan E dapat dilihat di gambar sini ya. T, E. Jadi T sama dengan R tangan setengah delta, E sama dengan T tangan seperempat delta, E akar R kuadrat ditambah T kuadrat dikurang R sama dengan R second setengah delta dikurang 1. Kemudian panjang L adalah 0,01745 delta R. Kemudian bentuk tikungan spiral, circle, spiral. Lengkung spiral merupakan peralihan dari bagian lurus ke bagian circle yang panjangnya diperhitungkan dengan mempertimbangkan bahwa perubahan gaya sentrifugal dari 0 pada bagian lurus sampai mencapai di mana harga berikut, di mana F sentrifugal sama dengan M kali V pangkat 3 dibagi R kali LS. Adapun harga LS min sama dengan 0,022 dikali V pangkat 3 dibagi R kali C dikurang 2,72 kali V kali K dibagi C, di mana LS sama dengan panjang lengkung spiral, V kecepatan rencana dalam kilometer per jam, R sama dengan jari-jari circle, C sama dengan perubahan kecepatan.
Harga C yang dianjurkan adalah 0,4 meter per detik pangkat 3 dan K adalah super elevasi. Adapun jari-jari yang diambil untuk tikungan spiral circle spiral harus sesuai dengan kecepatan rencana dan tidak mengakibatkan adanya kemiringan tikungan yang melebihi harga maksimum yang ditentukan, yaitu kemiringan maksimum jalan antara kota sama dengan 0,1, kemudian kemiringan maksimum jalan dalam kota 0,08. Jari-jari lengkung minimum untuk setiap kecepatan rencana ditentukan berdasarkan kemiringan tikungan maksimum, koefisien gesekan melintang maksimum. R sama dengan V kuadrat dibagi 127 kali E plus Fm, di mana R sama dengan jari-jari lengkung minimum dalam meter, V sama dengan kecepatan rencana dalam kilometer per jam, E sama dengan miring tikungan dalam persen, dan Fm adalah koefisien gesekan melintang maksimum. Keterangan dan rumus untuk tikungan spiral circle spiral. Pada titik puncak adalah PI STA, jadi ini adalah point of intersection PI. Kemudian D adalah jarak PI ke PI lainnya. Kemudian dalam meter. V sama dengan kecepatan rencana ditetapkan dalam kilometer per jam sesuai dengan rencana. Kemudian delta diukur dari gambar trase. R sama dengan jari-jari ditetapkan dalam meter. LS sama dengan panjang lengkung spiral. Ini adalah gambar dari bagian-bagian lengkung peralihan. Adapun pada pelaksanaan perencanaan dipakai tabel yang praktis penggunaannya. Pemakaian praktis melalui tabel Emacs terlampir. Dari R, hitung D sama dengan 1432,4 derajat per R dalam derajat. R atau D dan V yang ditetapkan, kemudian lihat tabel E maksimum di mana E sama dengan meter per meter, kemudian LS sama dengan meter. Selanjutnya lihat tabel untuk lengkung spiral. Jadi LS dan R, kita tentukan LS dan R, kemudian didapatlah harga theta S dalam derajat, P kecil dalam M, dan K kecil dalam meter. Harga-harga di atas disubstitusikan ke rumus sebagai berikut. Jadi ada delta C sama dengan delta dikurang 2 theta S. Kemudian LC sama dengan delta C dibagi 360 derajat dikali 2 pi RC. Kemudian L panjang lengkung adalah LC atau L circle ditambah 2L spiral LS di dalam meter. Kemudian TS sama dengan RC tambah P dikali tangen setengah delta plus K dalam meter. ES sama dengan RC tambah P dikali sekan setengah delta dikurang RC. Ada catatan, bila LC lebih kecil dari 20, maka bentuk tikungannya adalah spiral-spiral. Selanjutnya adalah bentuk tikungan spiral-spiral. Bentuk tikungan jenis ini dipergunakan pada tikungan yang tajam. Adapun rumus-rumusnya sama seperti rumus-rumus untuk bentuk tikungan spiral, circle spiral. Hanya yang perlu diingat adalah delta C-nya sama dengan 0, sehingga delta sama dengan 2 theta S, LC sama dengan 0, LC sama dengan 0, L sama dengan 2 LS atau 2 lengkung spiral. Kemudian LS sama dengan 2 pi R dibagi 360 derajat kali 2 theta S.
L sama dengan theta S dikali R dibagi 28,648, di mana harga-harga P dan K ini mengambil dari tabel terlampir. Dan selanjutnya rumus yang digunakan adalah TS sama dengan R plus P kali tangen setengah delta plus K, dan ES sama dengan R plus P kali sekan setengah delta R. Berikut adalah gambar dari lengkung spiral-spiral. Ini bagian tangen, kemudian langsung ke spiral, kemudian ini spiral, langsung ketemu lagi di titik ST ke bagian lurus atau tangen. Nah, berikut adalah tabel-tabel yang digunakan. Nah, ini adalah tabel untuk kemiringan maksimum atau Emax. Ya, tergantung dari kecepatan rencana yang akan digunakan di sini. Kemudian juga tergantung dari delta dan jari-jarinya, jari-jari tikungan ya yang direncanakan. Jadi nanti bisa ditentukan nilai E kecil dan LS-nya. Selanjutnya ini adalah tabel LS untuk panjang 40 meter. Kemudian ini adalah tabel LS untuk panjang 30 meter. Ini selanjutnya di bagian kanan adalah LS dengan panjang 50 meter. Ini tabel untuk LS 60 meter. Ini untuk tabel dengan panjang LS 70 meter dan LS 80 meter. Ini untuk LS 90 meter. Dan yang bagian bawah adalah untuk LS 100 meter. Demikian tutorial yang dapat kami sampaikan terkait alinemen horizontal untuk 3 macam tikungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.